Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matematika Miss Juli. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi geometri kelas 11, yaitu translasi. Jangan di skip ya videonya supaya kamu nggak gagal paham. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan membahas geometri transformasi atau transformasi geometri. Tentunya kamu pernah mengamati benda dengan mikroskop. Apa yang kamu lihat? Objek yang kecil dapat kita amati dengan jelas karena mikroskop bersifat memperbesar bayangan benda. Nah, hal ini akan kita pelajari dalam transformasi geometri dilatasi. Jadi, geometri transformasi itu apa? Geometri transformasi adalah sebuah objek yang diberikan perlakuan khusus seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, maka bayangan objek itu menjadi berubah posisi atau kedudukannya, ukuran, dan bentuknya. Kita simpulkan, geometri transformasi itu ada 4 bagian perubahan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, translasi. Translasi adalah pergeseran. Boleh juga dikatakan perpindahan. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Yang ketiga, rotasi, yaitu perputaran. Yang terakhir adalah dilatasi, yaitu perbesaran atau perkecilan. Oke. Kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi atau perubahan yang memindahkan setiap titik atau objek pada bidang dengan jarak dan arah tertentu, ya. Dimana rumusnya adalah P X, Y yang ditranslasikan pada AB, maka bayangannya menjadi X aksen, Y aksen. Maka titik bayangannya adalah X ditambah A, Y aksen adalah Y ditambah B. Untuk A ini adalah untuk X yang bergerak ke kanan atau ke kiri. Kalau positif nilainya, maka dia akan bergerak ke kanan. Sedangkan B adalah untuk Y bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau positif dia ke atas, kalau negatif berarti dia ke bawah. Ya, jadi sama, saya ulangi. Untuk A, jika nilainya positif dia bergerak ke kanan, untuk negatif dia bergerak ke kiri. Begitu juga dengan B, untuk nilainya positif dia bergerak ke atas, nilainya negatif berarti dia bergerak ke bawah. Contoh, tentukan bayangan titik P 3,5 yang ditranslasikan oleh min 2,3. Tentukan P bayangannya. Seperti rumus tadi ya, untuk mendapatkan X bayangan sama dengan 3 ditambah min 2 karena A nya min 2, Y sama dengan 5 ditambah 3. Hasilnya bayangan X menjadi 1 dan bayangan Y menjadi 8. Maka P35 jika ditranslasikan oleh min 23, bayangannya menjadi 1,8. Jadi tinggal disubstitusikan rumus tersebut. Ini adalah titik. Lalu bagaimana dengan garis? Contoh, sebuah garis X min Y sama dengan 5 akan ditranslasikan oleh T23. Maka
bayangan garis X min Y sama dengan 5 menjadi berapa? Sama halnya dengan rumus pada titik, maka pada garis pun juga sama, yaitu di mana X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Sehingga jika X aksen sama dengan X ditambah A, maka A-nya tadi adalah 2. Kemudian yang kita butuhkan adalah harga X, sehingga X sama dengan X aksen atau X bayangan diambil 2, karena 2 yang pindah ke kiri. Kemudian Y aksennya sama dengan Y ditambah 3, karena B-nya 3, sehingga karena yang kita butuhkan adalah Y, maka Y bayangan atau Y aksen diambil 3. Setelah itu, ini akan kita substitusikan kepada persamaan tadi, yaitu X diambil Y sama dengan 5. X-nya kita masukkan adalah X aksen min 2, diambil Y-nya kita kurung dulu. Y-nya adalah Y aksen min 3 sama dengan 5. Lalu kita buka kurungnya, maka X aksen min 2 min kali Y aksen min kali min 3 adalah plus 3 sama dengan 5. Kita kumpulkan X aksen diambil Y aksen min 2 tambah 3 sama dengan 5. X aksen min Y aksen min 2 tambah 3 sama dengan 1 sama dengan 5. Sehingga persamaannya menjadi X aksen Y aksen sama dengan 5 diambil 1. Karena ini persamaan garis, X aksennya kita balikkan menjadi X diambil Y sama dengan 4. Ya. Jadi dari persamaan ini ditranslasikan pada T23, hasilnya menjadi X min Y sama dengan 4. Gampang bukan? Ini tentang translasi. Lain kali saya akan membuat video tentang refleksi. Sampai jumpa ya.